Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Nggak nyangka sekarang sudah 2 juta subscriber. 2 juta subscriber, luar biasa. Saya mengucapkan selamat kepada Cokro TV. Alhamdulillah. Sekarang kita udah 2 juta orang loh yang subscribe. Semoga Cokro terus menyajikan konten-konten yang mencerahkan Dan juga menjadi kanal alternatif bagi pendidikan politik. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat Anda semua. Pokoknya salam Pancasila dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih untuk semua yang mendengarkan. Terima kasih untuk semua yang menonton. Terima kasih. Maju terus Cokro TV. Top. Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmada dalam program Yang Lagi Viral. Seperti biasa, yang lagi viral saya ditemani oleh sebelah kiri saya Belmondo Scorpio dan sebelah kanan saya. Kajito El Kayani. Wah, ini apa nih yang lagi rame ya, bro? Yang lagi rame. viral. Masih sekitar Copras-Capres ya? Copras-Capres. Oke, jadi baru-baru ini kemarin kalau nggak salah itu SMRC Saiful Mujani Research and Consulting ya mengeluarkan rilis terbaru terkait Capres 2024, dan sebenarnya hasilnya itu nggak terlalu berbeda ya dengan indikator atau carta politika. Posisi yang pertama itu masih Pak Ganjar ya dengan 26% kalau nggak salah. Ya. Nah, yang menarik adalah di posisi 2 dan 3. Jadi nomor 3 sekarang beralih ke nomor 2, yaitu Pak Anies Baswedan menggeser posisi Pak Prabowo. Ya. Jadi ini kan sama juga sebenarnya, indikator juga yang kita bicarakan beberapa minggu lalu seperti itu juga ya. Terus carta politika juga. Ini dikarenakan Anies yang sudah secara resmi dicapreskan oleh Nasdem. Nah, tapi yang menarik dari SMRC ini adalah ternyata ketika posisi Anies itu bisa menggeser posisi Pak Prabowo di nomor 2 di bawah Pak Ganjar, tetapi tidak berpihak atau tidak berdampak efeknya itu pada Nasdem. Ya, betul. Karena ternyata Nasdem yang mencapreskan dari partai kepada Pak Anies itu justru turun ya. Ya, Turunnya itu 2, apa ya? Sekarang 3,8 ya. Untuk posisi Nasdem ya, Ya. 3,8. Ini menarik. Jadi tidak ada efeknya buat partai yang mencapreskan Anies. Nah, sementara itu kita melihat bahwa kemarin itu banyak sekali kritikan yang ditujukan kepada Anies yang memang sudah jalan-jalan kemana-mana, dari mulai jet pribadi, memakai jet pribadi, yang katanya Anies itu kan selalu mengkritik soal oligarki, padahal dia memanfaatkan fasilitas si oligarki tersebut, ya kan? Padahal sebelumnya ada video yang dia naik pesawat ekonomi, duduk di belakang dan lain-lain, ternyata kenyataannya dia naik jet pribadi kemana-mana dari satu tempat ke tempat lain ya. Itu di Sumatera Barat yang ketangkep di video itu ya. Ada lagi peristiwa misalnya ternyata Anies juga dikritik memanfaatkan rumah ibadah, dalam hal ini masjid Aceh ya? Ya, itu di Aceh. Ya kan. Ini yang dikritik oleh kita selama ini, bahwa ternyata memang Anies ini masih memakai cara-cara politik identitas, betul. Ya kan? Ada lagi nih yang juga rame nih soal batik. Nah, itu di Makassar kalau nggak salah ya. Makassar. Yang dia mengkritik soal pemakaian batik. Melanggar apa? Katanya melanggar ketentuan batik. Batik itu mestinya itu dipakai buat bawahan, bukan buat atasan. Rame lagi kan? Karena apa? Karena Indonesia ini kan sebenarnya sudah menjadikan batik sebagai warisan budaya di UNESCO ya. Jadi aneh ketika Anies menyatakan soal batik ini kayak kok ngawur, kayak ingin memecah belah soal keindonesiaan kita. Betul. Itu soal batik itu kan kadang identik misalnya dengan
filosofi Jawa. Padahal kita udah tahu bahwa yang tadi saya sebutkan, batik itu udah menjadi milik Indonesia, kekayaan Indonesia. Nah, hal-hal yang menarik inilah yang menjadi perbincangan di media sosial ya. Selain soal yang tadi saya disebut di awal bahwa berdasarkan survei sepak terjang Anies yang sudah dicapreskan, dideklarasikan itu kemudian memang berdampak pada kenaikan survei dia ya, hasil survei dia. Ini menarik kita bahas ya bro. Betul. Jadi mungkin pemirsa Cokro TV ingin tahu juga update soal isu politik terkini, dalam hal ini soal hasil survei SMRC. Oke, kita bahas siapa dulu yang memulai ini. Silakanlah senior. Bro Kajito dulu ya. Kemarin minggu lalu kan kamu ya Belmondo ya, karena soal Pondok Cina dan dari lapangan. Sekarang Kajito yang dari tadi udah serius banget. Jangan dimarah-marahin lagi kayak kemarin. Nggak, ini slow. Ini slow. Tapi harus semangat bro, tetap. Ya. Oke, Jadi silakan. terima kasih Tenam. Jadi benar bahwa kemarin ini kayaknya Om Surya Paloh ini kena prank ya sama Anies. Kena prank gitu ya. Surya Paloh kena prank yang awalnya mengira jika mundurnya kader Nasdem itu akan diisi oleh para pendukung Anies ya, yang militan, yang kelompok konservatif katakanlah begitu, bisa menggeser atau mengisi posisi kader-kader yang keluar, atau kelompok nasionalis yang antipati karena Nasdem memilih Anies. Tapi faktanya itu nggak terjadi gitu loh. Awal-awal memang ada sedikit dampak ya, di indikator tuh ada dampak sedikit bahwa Di survei indikator. di survei indikator tuh Nasdem sempat naik 1%. ya, sempat naik, sebelumnya di bawah, naik lagi gitu kan. Ini orang-orang mengkaitkan ini dengan Anies efek katanya. Tapi faktanya ketika dilakukan survei lagi ternyata enggak, suara Nasdem tetap turun. Artinya bahwa mungkin yang kemarin itu ada semacam anomali lah, katakan ada euforia mungkin gitu ya, Anies keliling kemana-mana dan seterusnya, itu memberikan sedikit lah dampak mungkin. Tapi nggak permanen ternyata. Faktanya bahwa di survei indikator ini suara Nasdem juga anjlok, bahkan di bawah ini ya, batas aman, meskipun memang dalam pilpres dalam pemilu ya, suara legislatif itu, pemilihan legislatif itu memang di surveinya biasanya lebih rendah sebelum hari H gitu ya. Kenapa? Karena mesin partai belum bekerja. Jadi memang peluang Nasdem untuk jadi partai buruh mungkin masih agak jauh ya, jika mesinnya Nasdem itu bekerja di nanti mendekati pemilihan legislatif nanti. Artinya bahwa mungkin masih aman meskipun ya nggak sebesar sebelumnya gitu ya. Jadi menurut saya Anies efek itu mungkin ada efeknya, tapi malah efek negatif gitu loh. Buat partai. Buat partainya, buat Nasdem. Jadi manuver yang dilakukan oleh Surya Paloh dengan mencuri start ya, dengan mendeklarasikan Anies lebih dulu dengan curi kampanye kemana-mana ya. Kemudian mereka ngeles bahwa itu bukan curi kampanye tapi lebih awal gitu Pak, gimana itu nggak tahu lah, agak jelas lah. Artinya bahwa begitu masifnya manuver yang dilakukan oleh Nasdem sampai ke Papua, sampai seorang menteri Kominfo yang masih aktif ikut-ikutan kampanye partai, kan gila itu. Dan mereka kesana tentu saja kayak Tifat siapa namanya? Johnny G Plate ya, bukan Plate itu. JP. Jadi Johnny ini ke Papua tentu dengan akomodasi seorang menteri ya. Ini bisa disebut memanfaatkan fasilitas dari negara. Tapi semua itu tidak digubris oleh Nasdem yang melakukan banyak hal, melakukan manuver habis-habisan untuk mengorbitkan Anies. Tapi giliran mereka sudah habis-habisan, sudah bersih tegang dengan istana, katakanlah begitu ya, kayak nggak rukun kalau kita lihat itu dengan istana. Kemudian sampai menterinya turun tangan kemana-mana, Nasdem sampai membackingi Anies sampai habis-habisan, katakanlah begitu, seperti menjilat ludah. Kalau dulu mereka kan mengkritisi tentang politik identitas, saat ini mereka malah memfasilitasi seorang bapak politik identitas. Nah, ini kan sebuah titik balik yang sangat disayangkan. Tapi faktanya meskipun mereka sudah sudah basah kuyup ya, sudah mencebur, sudah basah kuyup, efek positifnya bagi Nasdem nggak ada. Kenapa begitu? Karena pemilih Nasdem itu dulu kebanyakan pendukung Jokowi gitu loh. Ketika Surya Paloh mendukung Anies yang
terbukti bahwa Anies itu merusak gitu loh. Selama masa kepemimpinan di Jakarta kan Jokowi pernah jadi gubernur ya. Jadi merancang Jakarta tuh sejak Jokowi sebenarnya yang membabat regulasi, membuat aturan sebagainya. Kemudian dieksekusi di era Ahok gitu ya. Kan niatnya mungkin kalau di era Anies tinggal diteruskan sebenarnya, ngeruk kali dan sebagainya, itu nggak dilakukan. Siapa yang nggak jengkel coba? Jadi kalau saya di posisi Jokowi juga, saya akan meskipun nggak dilahirkan ya secara ini, tidak dinyatakan, tapi tetap saja lah orang seperti ini nggak masuk didukung gitu loh. Yang nggak bisa kerja, yang mainannya politik identitas. Nah akhirnya ini berdampak kepada para pemilih Nasdem yang awalnya adalah para pemilih Jokowi gitu loh. Jadi ketika mereka memiliki jarak dengan Jokowi, pemilih Jokowi otomatis mundur. Atau kelompok nasionalis yang sebelumnya mungkin memilih Prabowo ya, tapi masih berharap bahwa Nasdem itu di gerbong nasionalis gitu loh. Masih berharap bahwa Nasdem itu tidak akan oportunis, tidak akan memanfaatkan kesempatan sehingga melupakan itikadnya untuk melawan politik identitas, untuk melawan intoleransi, untuk melawan radikalisme dan seterusnya. Dan mendeklarasikan Anies itu merusak itu semua. Ini yang tidak disadari oleh Nasdem. Sehingga kenapa Nasdem merosot ya, pemilih rasional yang dari kelompok nasionalis otomatis dengan sendirinya mundur teratur karena melihat Nasdem sudah tidak sesuai dengan dengan integritas sebelumnya yang mereka yakini ada dalam Nasdem. Saya pikir gitu, Teh. Ya ini menarik ya. Jadi tidak ada efek buat Partai Nasdem karena mungkin selama ini kita melihat yang mendapatkan keuntungan kalau dari segi partai terhadap pencapresan Anies ini kan sebenarnya lebih ke PKS ya. Ya, betul. Yang jelas-jelas memang sejak Pilgub 2017 itu partai inilah yang secara mungkin dianggap secara ideologis juga lebih cocok gitu kan. Komunitas juga, kultur, budaya juga mungkin juga lebih cocok dibandingkan Nasdem yang selama ini dikenal sebagai partai nasionalis ya. Gimana kamu Belmondo ngelihat fenomena ini ya? Bukan Anies aja tapi yang tadi disampaikan di awal gitu ya. Oke, Tenong. Terima kasih Tenong, terima kasih Mas Kajito. Kalau saya perhatikan Pak Anies Baswedan ini kan udah melakukan keliling-keliling ya dari Aceh, Papua, Sulawesi, Kalimantan. Dan dia membawa atribusi sebagai calon presiden yang dicalonkan oleh Nasdem. Cuman kalau kita perhatikan secara bernegara ya, ini kan berarti nggak ada pengawasan langsung dari Badan Pengawas Pemilu. Ini orang ini bisa kemana-mana terus membawa atribusi saya adalah calon presiden. Sedangkan masyarakat Indonesia itu kan dalam kategori ini mereka kan tidak tahu tuh jadwal yang ketat seperti apa yang dilakukan KPU, aturan yang ketat seperti apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan. Apalagi ini belum masuk masa kampanye, kemudian dia lakukan kampanye gitu. Pelanggaran-pelanggaran kampanye ini kan juga ketahuan kalau misalnya ada yang melaporkan atau dia melanggar peraturan itu. Cuman sampai saat ini pun Pak Anies melakukan kampanye itu nggak ada pengawasan ini. Ini orang-orang harusnya perhatikan detail itu ya. Seharusnya kalau kita mau mulai start yang sama. Tapi itu nggak dilakukan. Itu yang saya perhatikan. Yang kedua adalah kan di peraturan KPU itu atau Bawaslu itu bilang kalau masa kampanye itu yang disampaikan itu adalah sebuah gagasan ide yang dibawa. Ada terobosan baru yang dibawa. Berarti selama ini safari politik yang dilakukan Pak Anies itu tidak dengan membawa gagasan. Apa yang dibawanya? Pertanyaan baru. Sebenarnya apa yang dibawa dia selama safari politik di daerah-daerah ini? Apa kebohongan-kebohongan yang misalnya dia sampaikan ke publik yang sebenarnya publik pun nggak tahu apa yang dijanjikan gitu. Kalau misalnya di tahun 2019 atau pemilu sebelumnya, pada masa kampanye, Pak Jokowi dan Pak Prabowo jelas gagasannya saat itu. Pak Jokowi bilang, Kartu Indonesia Pintar, kita akan berikan akses kesehatan yang baik. Itu gagasan. Ada life cycle di sana, sehingga orang dijanjikan hal-hal yang baik. Karena kita berpolitik dengan adu argumentasi itu gitu. Kalau Anies lakukan capres sekarang dan melakukan safari politik, dia sebenarnya tidak melakukan apa-apa terhadap bangsa. Dia hanya memperkenalkan dirinya sebagai capres dari Nasdem. Itu sebuah kebohongan capres yang saya perhatikan. Kayaknya kita perlu atur itu biar orang nggak bisa suka-suka hati keliling terus bawa nama capres. Karena saya perhatikan survei SMRC, Anies itu naik 3%. Sedangkan kayak yang saya dukung misalnya Pak Ganjar kan masih jadi gubernur. Dia hanya melakukan tugasnya menjadi gubernur di Jawa Tengah gitu. Dan di survei dia stagnan sekarang, tapi tetap lebih tinggi. Dan dia tidak mengatakan bahwa dirinya sebagai calon presiden. PDIP juga pernah berikan dia surat sanksi.
orang-orang seperti Pak Ganjar ini tahu mana prioritas dia, mana hal-hal yang sebenarnya tidak etis dalam bernegara. Jadi dia tetap jadi gubernur Jawa Tengah. Begitu. Kalau Pak Anies enggak, dia melanggar etika itu. Dia melanggar KPU, seolah-olah dia akan start duluan dan dia akan menang tanpa sebenarnya gagasan yang dibawa. Kekecewaannya tuh di situ kalau melihat Pak Anies Baswedan. Terkait dengan Nasdem itu naas banget Mas Kajito kalau saya perhatiin. Nasdem udah memberikan ruang, memberikan tempat khusus kepada Anies dan Anies dicapreskan di gedung yang bagus lagi tinggi. Kemudian elektabilitas partai tidak naik. Saya rasa kalau saya jadi ketua umum partai saya agak pusing. Karena ini orang udah dibiayai pakai jet pribadi, itu kalau dihitung-hitung dari mana dana Pak Anies Baswedan? Gubernur itu berapa sih gajinya gitu? Dari mana sih Kan sumber? udah nggak jadi gubernur juga. Udah nggak jadi gubernur. Mungkin dia nabung Tenong dulu kan. Iya. Cuman kan itu biaya yang gede dari oligarki di Nasdem gitu. Dan itu baru satu partai itu yang membiayai dia. Cuman kita belum tahu nih siapa yang biayain lagi. Terkait dengan partai PKS dan Demokrat yang sempat pernah dekat dengan Pak Anies Baswedan. Oke lah, kalau masalah ideologi jelas. Pak Anies ini bermain peran politik sebagai orang yang sangat konservatif dan apalagi pernah ke Petamburan yang mendukung FPI kan. Berarti dia punya pikiran-pikiran yang bisa dikategorikan cukup radikal terhadap ya Islam-Islam yang agak pikirannya tuh agak tajam sehingga merusak benang keberagaman di Indonesia ini. Jadi kayak seolah kayak partai PKS yang sangat konservatif pasti punya dampak tuh. Walaupun PKS nggak mencapreskan Anies, tapi secara tidak langsung media yang beredar seolah-olah Anies dekat dengan PKS, pasti PKS ada dampak. Cuman sayangnya dan kekecewaan kita adalah Nasdem yang dulunya partai nasionalis, mendukung Anies yang tidak nasionalis, terus dia berefek jurang, ya itu resiko Nasdem. Cuman kalau saya boleh tarik sedikit, kira-kira apa yang dilakukan Anies sebagai capres yang udah keliling itu nggak etis kalau bernegara. Ya, jadi itu poin yang bagus tuh, Belmondo, bahwa ini mungkin dulu ya di kalangan praktisi pemilu yang menggodok undang-undang pemilu yang kemudian disahkan oleh DPR, kegiatan-kegiatan Anies yang selama ini dilakukan nih itu mungkin nggak sempat terpikir. Baru sekarang ini terjadi presidennya gitu kan. Sehingga seperti yang saya pernah wawancara Fahri Hamzah, itu memang nggak ada sama sekali regulasi untuk orang seperti Anies ini yang sudah start duluan. Membawa nama capres. Membawa menyorong-nyorongkan, mendagang-dagangkan posisi dia sebagai capres. Yang itu aja juga belum tentu lolos. Iya benar. Karena ini kan baru Nasdem yang mencapreskan, dia butuh 2 partai lagi sebagai koalisi supaya resmi kan. Itu pun masih sangat bebas gitu kan. Jadi regulasi ini memang kosong dan ini mungkin menjadi PR bangsa Indonesia khususnya kalangan legislatif untuk berpikir kekosongan ini supaya tidak ada lagi sosok seperti seorang Anies Baswedan yang memanfaatkan tidak adanya aturan. Betul. Orang yang tidak punya aturan melanggar dan nggak mikir soal kebangsaan, mungkin yang dia pikirkan cuma soal keuntungan pribadi aja. Betul. Bagaimana menjadi presiden gitu kan. Itu kan dari situ aja kita udah bisa melihat track recordnya ya bro ya. Betul. Silahkan. Jadi gimana kamu? betul setuju dengan Bro Belmondo bahwa Anies itu jelas melanggar etika. Kalau melanggar hukum enggak, karena enggak ada regulasinya, enggak ada aturannya, enggak ada. Yang dipegang oleh Bawaslu, oleh KPU secara umum adalah calon presiden itu yang resmi dicalonkan sebagai presiden, resmi didaftarkan di KPU. Nah, itu yang baru diatur oleh regulasi. Ini problem ini sebenarnya gampang saja dipecahkan kalau legislatif atau KPU atau lewat manapun jalurnya terserah ya, mau lewat peraturan manapun yang bisa dibuat. Intinya adalah selain capres resmi dilarang mengkampanyekan diri sebagai capres. Kenapa begitu? Karena itu pembohongan publik. Namanya capres itu kalau dia sudah dapat surat dari KPU itu berhak mendeklarasikan saya capres, partai pendukung saya ini. Itu kalau sudah ada surat dari KPU. Kalau belum ada surat itu namanya pembohongan publik. Ngaku-ngaku capres padahal belum. Anies itu belum capres. Bakal capres iya, baru bakal dia itu. Dan jadinya makanya kalau dia menyebut-nyebut saya siap maju capres dan sebagainya, itu melanggar ini kalau mau dipasalkan kan, kalau mau dibikin aturan di situ bisa kenanya di situ. Artinya bahwa belum terlambat untuk membuat aturan kalau mau dibikin, bahkan bentuknya nggak harus undang-undang itu ya.
Bahkan bisa dibikin peraturan turunan karena itu memang selain membuat gaduh juga, membohongi publik juga, terus kemudian ada kemungkinan melanggar etika tadi. Nggak etis dong. Orang belum apa-apa kok dia sudah pamer kemana-mana capres. Nanti masyarakat kan nggak paham antara yang resmi KPU dan yang nggak resmi KPU. Mereka pikir Pilpres sudah dimulai gitu loh. Karena partai sudah konsolidasi, sudah ini, sudah itu. Padahal belum dimulai. Pendaftarannya itu nanti, tahun depan gitu loh. Tapi karena Anies ini memang nggak punya malu ya. Yang namanya mencuri itu kan tercela. Yang mencuri start itu kan tercela. Kecuali mencuri salam ya. Salam duluan. Siapa yang salam duluan itu dapat pahala. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi ini mencuri start itu nggak malu dan dia nyanggah kemana-mana disanggah. Mana peraturan yang saya langgar katanya? Itu kan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Ya kalau kebebasan berekspresi kamu nggak menipu publik dong. Menipu publik itu kejahatan gitu loh. Kebohongan itu kejahatan. Itu diajarkan sejak kita kecil gitu loh. Orang nggak boleh berbohong, orang nggak boleh memainkan propaganda bahwa dia capres. Dia belum capres. Dia baru bakal capres. Ini yang mesti ditekankan. Jadi kalau dia mau menyiarkan ke Papua kemana terserah. Bebas ya. Itu contoh lain seperti Caimin juga gitu kan. Capres atau apa istilahnya dulu di baliho itu ada itu. Itu juga mestinya nggak boleh. Artinya yang namanya capres itu yang resmi dapat surat dari KPU, boleh mendakwa diri, boleh menyebarkan informasi bahwa dia capres. Selain itu ya nggak boleh dong. Itu harus dibikin peraturan seperti itu. Karena itu pembohongan publik tadi. Dan ini saya pikir sebenarnya orang-orang kenapa nggak dibikin regulasi kan pertanyaannya begitu kan? Karena sebelum zaman Anies itu orang Nggak punya ada malu, iya orang punya malu Punya lah. etika. Iya punya etika lah. Kalaupun dia mendaku-daku sebagai capres ya sebatas baliho misalnya kan, sebagai narsistik gitu loh. Tapi nggak ada yang jalan sampai naik. Kayak sudah benar-benar capres, dia kampanye keliling ke daerah-daerah termasuk ke Indonesia Timur terutama ya karena dia jeblok di sana. Karena Anies dikenal sebagai bapak politik identitas. Nah ini sudah melanggar etika benar kata Bawaslu. Nah makanya PDIP ngotot Anies itu harus diberi hukuman. Nah masalahnya mekanisme penghukumannya nggak ada gitu loh. Atau bisa jadi nanti kalau dia sudah terdaftar ya ini baru dikasih hukuman. Ini kamu sudah nyuri start kan hukumannya sekarang. Bisa jadi begitu. Jadi terserahlah Bawaslu atau KPU itu merumuskan peraturan turunan sekarang untuk memberikan batasan kepada capres atau bakal capres sehingga mereka nggak terlalu narsis, mereka nggak membohongi publik juga, mereka nggak membuat gaduh juga sehingga masyarakat tuh salah persepsi. Dia pikir Pilpres sudah jalan hari ini, padahal belum gitu loh. Jadwalnya aja baru disusun oleh KPU. Dan ini saya pikir pengalaman yang mengejutkan memang. Anies ini memang serba mengejutkan. Di Jakarta kita terkejut. Wow, ada manusia seperti ini gitu loh. Yang mengacak-acak Jakarta. Sekarang ketika dia dicapreskan juga begitu. Kita semua terkejut. Karena belum ada sejarah orang yang belum dicapreskan secara resmi keliling Indonesia. Kok nggak malu gitu loh. Nah ini yang betul saya setuju dengan Saudara Belmondo. Ini harus dicarikan solusi secara cepat. Dan solusinya gampang seperti saya bilang tadi, Tenong. Kira-kira gitu. Iya. Sebenarnya meskipun mungkin tidak ada regulasi yang jelas karena memang presidennya belum ada ya, nggak ada sebelum ini kan memang nggak ada gitu. Nggak ada. Semuanya kan pada lurus aja nih, kecuali pas masih punya malu. Itu enggak, yang namanya orang Indonesia ini kan berbudaya tinggi kan Ini dikenal Indonesia bukan sih? Gawat politik identitas itu namanya bro, nggak boleh kita. Oh nggak boleh ya. Tapi kita kembali kepada bahwa kita itu kan budaya Indonesia itu tinggi, selalu ada unggah-ungguh, ada sopan santun. Tapi dalam kasus ketika Anies menjadi capres di 2024 ini semuanya kebongkar semua gitu. Nah makanya mungkin ketika regulasi ini nggak ada kekosongan aturan, mestinya dari kita nih masyarakat Indonesia, khususnya pemirsa Cokro TV ini yang bisa menghukum secara langsung gitu loh, dengan cara bahwa ya kita nggak boleh dong punya pemimpin seperti itu yang kata dibilang oleh Kak Jito sebagai pembodohan publik kan? Iya, pembohongan. Pembohongan publik atau bisa juga pembodohan publik juga ya, karena kita dibodohin dengan tampilan dia seakan-akan bahwa dia itu seorang capres resmi gitu. Nah, tapi yang menarik nih Belmondo dari pernyataannya Bro Kak Jito bahwa argumennya Anies ini selama ini adalah soal kebebasan berekspresi, bahwa dia melakukan yang sekarang ini dilakukan jalan-jalan sebagai capres dari Nasdem itu kan memang nggak ada aturan, tapi ini kan bagian dari kebebasan berekspresi dia. Itu gimana sebagai seorang ahli hukum juga kamu ya, calon ahli hukum tata negara gitu kan? Oke.
Gimana? Oke, saya coba terima kasih Tenang Mas Kajito. Kalau saya percaya bahwa demokrasi itu tumbuh. Dia akan terus berkembang dan mencari formula baru yang dilahirkannya sebuah hukum karena kita adalah negara hukum. Terkait dengan kebebasan berpendapat, tetap pada strik tertentu, di belakangnya adalah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial. Berarti ada penilaian sosial di dalam situ apabila kita ingin mengucap sesuatu atau bertindak sesuatu, kita melihat dampak yang lebih luas sebenarnya, lebih besar. Pak Anies Baswedan ini ketika dia jalan-jalan, ini sebenarnya main kata-kata plesetan nih karena masalah tampilan. Nanti di satu sisi dia bilang bakal capres kok, tapi di lapangan dia pakai capres. Ini keplesetan publik ini sebenarnya yang membuat dampak sosialnya besar. Sehingga kalau Mas Kajito bilang ada pembohongan publik, jelas. Karena plesetan itu terjadi, capres. Dan masyarakat kita sebagian besar bahkan hampir mempercayai statement itu. Dan itu yang didorong oleh Nasdem terhadap Anies. Ini etika bernegara yang menurut saya harus diperbaiki. Kalau terkait dengan kebebasan orang berpendapat, kalau kita memang mau melakukan reformasi demokrasi gitu, bisa aja tuh semua partai mengeluarkan figur terbaik mereka, terus kita debatkan terkait gagasan, dan ini kan harus ada aturan hukum sebenarnya. Kalau Anies ini jalan-jalan, kita nggak tahu nih gagasan yang disampaikan, saya nggak ngerti apa. Apakah dia datang ke satu kelompok, kenalan saya Pak Anies Baswedan, capres dari Nasdem, itu kan nggak etis gitu. Karena partai lain nggak mendapatkan jatah yang sama dengan apa yang dilakukan Nasdem. Bagusnya dari PDIP, ini ada bagusnya juga, walaupun sampai sekarang belum mencapreskan Pak Ganjar. PDIP itu punya kebiasaan untuk mencapreskan presiden belakangan. Karena dia tahu etis dan dia punya skenarionya sendiri. Sehingga masa kampanye KPU diikuti dengan baik. Itu namanya etis bernegara. Kalau ini kan nggak etis bernegara. Kalau masalah kebebasan juga, tentu kalau orang mau ngomong bebas. Orang ngomong bebas. Cuman batasan-batasan terkait jangan sampailah kita membodohi orang gitu. Itu sebenarnya yang menjadi titik utamanya tuh. Sehingga nggak elok lah kalau Pak Anies lakukan kayak gitu. Kalau memang mau, sebenarnya ini jadi perhatian juga nih bagi Bawaslu sama KPU. Ini kan masa kampanye, semua panas, semua bisa diadukan, semua bisa diuji gitu. Kalau memang kita mau mencari sosok figur yang sebenarnya sempurna untuk bangsa gini, ya berikan ruangnya juga untuk itu. Jangan kemudian sebenarnya diatur nggak diatur, ini orang jalan sendiri gitu. Dan kita semua diam, sedangkan di survei elektabilitasnya naik dengan kebohongan yang terus dilakukan gitu. Sedangkan satu figur yang kita anggap baik dan bagus, karena dia masih memimpin dan belum punya kesempatan untuk itu, diam. Kan kekhawatirannya sebenarnya sampai di situ, Mas. Kita nggak mau lah bangsa ini dipimpin oleh orang yang berpikir tidak nasionalisis kepada semua pihak gitu. Hanya fokus kepada satu kelompok, kalau saya melihatnya gitu. Iya, itu. Jadi memang agak mengerikan ya tadi bahwa akhirnya pembohongan, plesetan yang berdampak pada masyarakat yang mungkin tidak tahu gitu ya. Itu mungkin yang membuat kemudian survei Anies itu jadi naik ya. Tetapi mungkin ini tugas kita nih, bahwa kita harus nggak berhenti atau nggak bosan-bosan untuk mengingatkan publik bahwa ini terjadi yang namanya pembodohan. Ini yang terjadi yang namanya kebohongan publik gitu kan. Bahwa regulasi itu memang tidak ada, tapi kemudian karena kita ini hidup dalam etika bernegara yang etis gitu, yang dalam rangka menjaga demokrasi juga, bukan berarti kebebasan berekspresi itu tidak ada batasnya gitu, tapi ini juga harus berdampak pada kebaikan sosial ya. Jadi ini mungkin jadi catatan yang paling penting dari sepak terjang Anies yang mengaku dirinya atau yang dideklarasikan capres oleh Nasdem ya. Harus ada evaluasi dari kita gitu, bahwa ini untuk pendidikan politik gak bagus ya. Jadi ini untuk proses demokrasi yang selama ini dijalani oleh negeri kita, di mana misalnya dalam pemilu ini ada lembaga yang namanya KPU, Bawaslu, di tengah masalah Anies ini tidak berfungsi ya. Tidak merespon. Ya, tidak merespon ya. Oke. Jadi gimana untuk closingnya, Bro? Ya, terima kasih Teknong. Saya ingin mengutip Anthony Giddens ya, salah satu pemikir kekinian soal demokrasi, bahwa negara-negara dunia atau bangsa-bangsa dunia itu harus memiliki sense yang namanya pendalaman demokrasi, kira-kira begitu. Karena faktanya menurut dia di negara-negara maju, mbahnya demokrasi sekalipun seperti Amerika,
orang-orang tuh tak puas dengan sistem demokrasi. Mereka mempertanyakan demokrasi itu sendiri. Kenapa begitu? Ya karena banyak celah, banyak ketimpangan yang muncul. Meskipun selalu dilakukan perbaikan, apalagi di negara seperti kita Indonesia yang baru berkembang ya. Jadi perlu dilakukan pendalaman lagi. Reformasi adalah salah satu wujud pendalaman itu. Jadi kalau sebelumnya kita otoriter ya, totalitarisme atau apa itu istilahnya itu, totaliter lah istilahnya ya. Jadi sekarang sudah ada individu sudah mulai dilibatkan, kepentingan publik sudah mulai di ini ya. Dan sejalan dengan Gideon tadi, saya ingin melihat Anies ini sebagai sosok yang merusak demokrasi. Maka saya katakan saya terus terang mempertanyakan keindonesiaannya Anies. Ini bukan berarti saya rasis ya. Bukan berarti bahwa karena Anies keturunan Yaman terus saya mempertanyakan, enggak. Keindonesiaan itu adalah unsur-unsur budaya Indonesia yang dipakai ya, oleh masyarakat Indonesia, itu menurut saya. Jadi ketika Anies mencium tangan anak-anak misalnya, itu dalam tradisi Nusantara nggak ada itu. Terbalik istilahnya. Ya mungkin kalau tradisi Arab mungkin itu terjadi gitu loh. Tapi di tradisi Nusantara yang lebih muda biasanya mencium tangan yang lebih tua sebagai penghormatan. Tapi ketika Anies melakukan itu, oke lah, mungkin dia masih bias ya, masih konflik batin lah antara membedakan kebudayaan Arab dengan kebudayaan Nusantara. Ketika dia sebagai tokoh publik mestinya kan memakai kebudayaan lebih umum gitu loh. Tapi nggak masalah, saya masih menerima itu. Ketika dia melakukan curi start kampanye, merusak demokrasi tadi. Nah ini baru saya semakin besar kegelisahan saya. Saya mempertanyakan keindonesiaannya Anies. Anies nih benar-benar paham nggak sih tradisi Nusantara, jiwa Indonesia ini paham nggak sih dia itu? Kalau dia paham, mestinya dia punya malu gitu setidaknya. Dia boleh oportunis, dia boleh dulu di Paramadya katanya oportunis, kemudian dia di Jakarta juga dia menggunakan politik identitas untuk menang. Oke, oportunis semacam itu masih ya oke lah, itu politik kan gitu. Cara-cara makiavelis kan gitu ya. Jadi mereka menggunakan segala daya untuk berkuasa. Tapi ketika ini berdampak pada pendalaman demokrasi tadi, pendewasaan demokrasi tadi, ini berbahaya gitu loh. Kalau dibiarkan. Makanya sekali lagi saya mempertanyakan komitmen Anies terhadap keindonesiaan itu sejauh mana sih? Apakah dia memang mau merusak tatanan dengan mengatakan kan belum ada regulasi. Tapi kan kamu punya malu gitu loh. Kamu kan manusia, kalau kamu nggak punya malu. Makanya kamu bangsa Indonesia yang terkenal punya malu. Nah, makanya saya mempertanyakan itu. Kalau kamu benar-benar memiliki kebangsaan, identitas keindonesiaan ya, mestinya kamu menyerap ini, etika ini loh yang dibicarakan Bawaslu. Kenapa Bawaslu sampai ngomong tidak beretika, tidak etis? Karena orang-orang Nusantara yang lain sebelum Anies muncul, itu malu mengaku capres, belum resmi dicapreskan oleh KPU gitu loh. Jadi sekali lagi kepada para pemirsa Cokro TV dimanapun Anda berada, ini adalah gambaran yang sangat jelas tentang salah satu kandidat yang belum capres tapi sudah ngaku capres, dengan tidak punya malu mencuri start kampanye kemana-mana ketika ditegur oleh Bawaslu yang lebih paham mestinya kan. Bawaslu, KPU itu kan lebih paham masalah pemilu kan. Mereka menegur itu tidak etis, memang tidak melanggar aturan. Mestinya kan sadar gitu loh. Bukan malah mempertanyakan soal kebebasan dan yang lainnya. Ini memang Anies dipertanyakan keindonesiaannya sampai saat ini. Menurut saya gitu, Teh. Ya menarik ini. Jadi Anies itu dipertanyakan oleh Prof. Kajito soal keindonesiaannya. Setuju nggak, Bro? Setuju. Ya. Kalau simpulan dari saya itu adalah ketika kepentingan sosial dan dampak sosial itu terlalu besar, maka keluar quote saya. Buatlah hukum yang lebih terang daripada cahaya. Jadi maksudnya Bawaslu KPU dan Bawaslu sebenarnya dalam titik ini harus berani menentukan target, harus berani menentukan atribusi yang tidak boleh digunakan seorang partai ataupun calon atau bakal calon presiden pada waktu tertentu, saat tertentu dan batasan tertentu. Itu yang kemudian membuat demokrasi kita lebih suportif, lebih terarah, dan yang diadu di sana gagasan, bukan bawa orang. Atau ketemu orang yang nggak tahu sebenarnya apa yang diceritakan. Jadi kita jelas pilih pemimpin. Kita tahu arah Indonesia ini nanti mau kemana gitu. Bukan arah-arah yang dimana gue udah datang sama lu duluan, lu jadi orang gue. Tapi kita datang ke sana dengan ini yang gue tawarkan, mana yang lu pilih gitu. Itu sebenarnya Indonesia yang diharapkan, demokrasi yang diharapkan dari negara yang 70 tahunan ini udah gede gitu. Tapi masalah aturan yang seperti ini tuh belum diatur sama Bawaslu dan KPU, dan mudah-mudahan menjadi prioritas utama lah dan nggak jadi kemudian hari. Kalau saya melihatnya demikian. Iya, jadi ini sebenarnya juga bukan tidak ada kata terlambat buat lembaga-lembaga pemilu seperti Bawaslu
untuk bersikap tegas terhadap para peserta pemilu, dalam hal ini juga Nasdem ya, yang sudah dianggap mencuri star duluan. Udah mencuri star, kok udah ada star, udah ada duluan lagi. Jadi mencuri star sebelum masa kampanye diberlakukan. Artinya dalam hal ini Bawaslu atau KPU itu harus bersikap tegas meskipun nggak ada aturan, tapi sebagai lembaga yang punya otoritas dalam mengatur pelaksanaan pemilu supaya terhindar dari yang namanya politik identitas, supaya pemilu itu menjadi mengasihkan, menjadi sebuah ajang pemilihan pemimpin yang melibatkan banyak orang tapi tidak pada berantem, justru untuk bersenang-senang. Maksudnya untuk namanya juga kan dulu namanya pesta rakyat kan. Pesta demokrasi. Pesta demokrasi. Jadi pemilu itu ya yang namanya pesta itu kan harus senang-senang. Jadi bukan nanti ada demo, aksi, jangan kayak gitu. Kita berdoa sekali supaya tidak seperti itu terjadinya. Nah, makanya kalau usulan saya pribadi ini belum terlambat. Jadi Bawaslu, semoga ini didengar ya oleh Bawaslu, petikan ini, Bawaslu dan KPU bisa bersikap tegas terhadap partai yang selama ini dianggap tidak mengindahkan yang namanya bukan aturan, tetapi lebih kepada filosofi dari pemilu itu sendiri. Ini kan bisa dianggap sebagai melanggar itu kan, tujuan atau kebersamaan dalam hal pemilu ini. Jadi mungkin aturan nggak ada, tetapi soal filosofinya itu yang harus kita jaga bersama-sama. Makanya kemudian ini menjadi masuk akal kenapa partai-partai yang lain, dalam hal ini misalnya PDIP, meskipun punya kandidat atau kader partainya yang leading gitu, atau Gerindra sendiri meskipun yang punya pemimpinnya atau kader partainya bagus di survei, tapi masih menahan diri untuk tidak mendeklarasikan seperti halnya Nasdem. Ini mungkin bisa jadi catatan buat Bawaslu dan KPU ya. Ya, betul. Oke, kita akhiri dulu ya. Ini seru juga, kalau nggak diakhiri bisa terus berlangsung nih obrolan ini. Oke, pemirsa Cokro TV, untuk kali ini yang lagi viral kita akhiri, dan kita akan ketemu lagi minggu depan dengan tema pembicaraan yang lagi hot lagi, yang asik lagi. Terima kasih semuanya, terima kasih Belmondo, Kak Jito, saya salah melihat. Terima kasih Kak Jito, terima kasih Belmondo. Kita ketemu lagi. Salam sehat semuanya. Dadah.